keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asjadika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita bicara tentang sebuah relasi, apalagi dalam sebuah pernikahan, maunya sih selalu sama-sama gitu ya, dalam satu atap. Tapi ada beberapa kondisi, untuk beberapa pasangan juga yang mengharuskan mereka atau memaksa mereka untuk berpisah jarak yang lumayan jauh atau istilahnya LDR gitu ya. Nah, sebenarnya konflik apa aja sih yang mungkin bisa diantisipasi dalam hubungan jarak jauh ini? Dan bagaimana membuat hubungan jarak jauh ini bisa tetap harmonis? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita dan Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Hari ini kita ngomongin LDR nih. Seru sebenarnya ya kalau kita bicara tentang relasi itu sebenarnya maunya emang kalau bisa selalu bersama ya Mbak Ayu ya, selalu dekat gitu. Tapi kalau ada beberapa orang mungkin hubungannya memang harus dalam kondisi yang berbeda jarak dan jauh. Nah sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri nih Mbak Ayu, hubungan yang memang jaraknya jauh biasanya tuh akan lebih menggebu-gebu atau malah kadang-kadang seorang tuh jadi kayak jadi hilang feeling gitu loh. Itu gimana tuh Mbak Ayu? Tergantung orang ya? Iya, nggak bisa dipukul rata bahwa oh ini bakalan jadi satu problem tersendiri. Kemudian nggak bisa juga dipukul rata bahwa oh kalau LDR baik itu masih relationship yang kaitannya masih pacaran atau sudah LDM long distance marriage gitu kan ya, itu akan jauh lebih hangat. Justru itu sangat bergantung pada individu yang terlibat di dalamnya, karakter orangnya, bagaimana mereka menyikapi pernikahan, bagaimana penghayatan mereka terhadap relasi pernikahan, bagaimana penghayatan terhadap situasi LDM yang sedang dijalani gitu kan. Kemudian keterampilan berkomunikasi, keterampilan self-soothing tuh menenangkan diri pada saat ada masalah gitu kan ya. Gimana dia kemudian bisa menghandle situasi yang harus dihadapi sendiri, kadang-kala nggak sama pasangan gitu kan ya. Seberapa jauh juga individu ini punya kelekatan emosi sehingga tipe orang yang secara emosi cukup independen atau secara emosi sangat-sangat rely on dengan pasangannya sehingga bukan tipe tuh yang bisa jauh-jauhan. Nah itu tuh sangat bergantung sama banyak aspek yang ada di dalam diri individu tersebut gitu. Jadi harus kita pukul rata. Bicara tentang long distance relationship atau mungkin long distance marriage tadi ya Mbak Ayu. Ini kan suatu hal yang mungkin kalau dari awal sudah mengetahui ini akan lebih terbiasa dan ada komitmen yang bisa dibangun. Nah, bagaimana ya untuk teman-teman atau yang mungkin baru mengalami harus menghadapi kayaknya kita harus berjarak ya. Apalagi mungkin pandemi yang suaminya atau pasangannya kerja di luar negeri, ini kan pasti panjang juga ya untuk berpisahnya mungkin karena ada masalah-masalah tertentu, pengetatan tertentu gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan seseorang paling tidak untuk memahami kondisi ini dengan lebih mudah? Pertama harus dikomunikasikan untuk disejajarkan pola pikirnya adalah bagaimana perspektif terhadap situasi LDM ini atau LDR ini. Kemudian bagaimana pemaknaannya. Dari situ baru turun ke kesiapan-kesiapan apa yang harus dilakukan untuk berhadapan pada situasi ini. Komitmen jelas, itu nomor satu. Jadi kalau bicara mengenai LDM yang bisa mempertahankan atau LDR yang bisa mempertahankan apa, jelas nomor satu adalah komitmen. Komitmen terhadap relasi tersebut, komitmen terhadap pernikahan itu harus sangat-sangat kuat. Karena dari komitmen itulah gitu kan, muncul yang namanya tanggung jawab, kemudian willingness untuk menjaga relasi, membuat boundaries atau batasan-batasan yang jelas. Sebetulnya itu kalau orang komitmennya bagus, turunan ke situnya tuh akan jadi jauh lebih mudah. Kemudian dari kunci setelah ada komitmen yang kuat antara kedua belah pihak, selanjutnya adalah larinya ke bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan. Nah, mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan itu juga ada trik-triknya masing-masing setiap orang. Karena beberapa orang ada yang memang belum terampil dalam mengkomunikasikan diri terhadap pasangan. Sehingga menyampaikan kebutuhan dan apa maunya saja itu bisa menjadi kesulitan sendiri saat bersama-sama. Apalagi dalam kondisinya pisah gitu kan, jauh-jauhan gitu. Yang kadangkala terbatas waktu, beda zona waktu kadangkala. Atau juga mungkin aktivitasnya sudah sangat padat sehingga waktu untuk berbincang atau punya waktu berkualitas itu menjadi sangat sedikit. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga juga kesiapan individu itu sendiri. Karena kaitannya adalah
ada beberapa kasus LDM gitu di mana istrinya harus di rumah, suaminya bekerja, menghandle semua urusan sendiri dan kemudian merasa kok semua-muanya saya ya. Nah, akhirnya ada ketidakpuasan terhadap relasi pernikahan. Dia enak tiap bulan cuma kirim uang, habis itu dia bisa habis pulang kerja atau pulang kuliah dia bisa have fun dengan teman-teman, sesisanya saya yang mengisi atau yang mengurus. Akhirnya perspektif terhadap pernikahan menjadi rendah dan itu jadi sumber untuk memicu konflik gitu. Oke, intinya perspektif, komitmen dan juga komunikasi ini ada hal yang penting sebenarnya dalam hubungan jarak jauh. Makin seru nih, nanti kita bahas lagi tapi kita jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang hubungan jarak jauh atau LDR atau LDM gitu ya. Oke, kita akan ngobrol juga dengan salah satu narasumber kita yang mungkin bisa berbagi cerita tentang pengalamannya terkait tema kita hari ini. Kita sapa dulu, ada Ibu Eka. Halo Ibu Eka, apa kabar? Halo. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu Eka, hari ini kita ngobrol nih, tema kita tentang LDR. Nah, Ibu Eka sendiri apakah memang punya pengalaman terkait hubungan jarak jauh dengan pasangan? Iya, kebetulan memang saya sekarang sedang menjalani long distance marriage ya. Kalau LDR biasa untuk anak-anak muda. Betul. Tapi karena sudah bersuami istri jadi LDM, long distance marriage. Sudah kedua saya menjalani LDM begitu ya. Jadi ya pas sekali nih temanya hari ini Kumpul Keluarga dengan apa yang saya sekarang sedang jalani. Oke, 2 tahun nih LDM. Apa aja sih kesulitan atau mungkin tantangan yang pernah Mbak rasakan bersama pasangan selama menjalani hubungan jarak jauh ini? Kesulitan ya, yang namanya kesulitan pasti komunikasinya jadi sulit. Kebetulan suami saya juga sekarang itu adanya di Irlandia. Jadi waktu kita yang berbeda 7 jam itu juga jadi kendala. Enggak cuma sama saya, akhirnya juga sama anak-anak karena kalau suami saya jam kerjanya itu, maksudnya saat mau berangkat kerja anak-anak belum bangun gitu kan. Nanti saat pulang kita udah mau tidur lagi. Jadi komunikasi itu yang pertama. Kedua mungkin saling memahami satu sama lain, kondisi saya di sini, kondisi dia di sana. Yang karena media komunikasi kita cuma video call, telepon gitu. Jadi itu kendalanya sih. Gitu. Oke, jadi memang kendalanya komunikasi, apalagi ini perbedaan waktunya cukup jauh ya antara Indonesia dan Ireland, dan ini juga pastinya akan memengaruhi juga kan Mbak istilahnya kualitas seseorang dalam berkomunikasi. Kan kita mungkin saat di sini pagi, istri lagi semangat untuk berkomunikasi, mungkin di sana sudah dalam waktu yang mungkin sudah petang ataupun sudah malam, ini pastinya mungkin suami kondisinya lelah. Nah, apa nih Mbak Ayu yang bisa dilakukan untuk paling tidak mendapatkan komunikasi yang tetap berkualitas walaupun kondisinya mungkin hanya mengandalkan tadi teknologi doang loh. Benar ya, jadi kondisinya adalah memang kalau long distance marriage itu untuk komunikasi sangat-sangat mengandalkan teknologi kan saat ini gitu, dan apalagi ini bedanya jauh sampai 7 jam lebih gitu kan. Artinya waktu di sini mungkin tidak sama dengan yang ada di sana gitu, sehingga ada banyak penyesuaian. Nah, ketika ada banyak penyesuaian itu kan tantangan. Kemudian tantangan ini dianggap sebagai satu masalah atau sebagai satu tantangan yang bisa kita pecahkan, itu kan sebenarnya balik kepada perspektif masing-masing individu dan bagaimana memaknai kondisi LDM ini. Ketika apa yang diyakini bahwa ini adalah sebuah tantangan yang kita bisa solve bareng-bareng, biasanya pengertiannya akan jadi jauh lebih, atau toleransinya menjadi jauh lebih besar. Betul. Artinya adalah ya udah lebih pengertian, ada satu yang paham bahwa dia lagi capek, oh ya berarti nelfonnya besok harus lebih pagi, atau hal-hal yang memang
secara teknis diusahakan gitu untuk kemudian menjaga relasi tersebut, karena nggak ada loh relasi yang bisa tumbuh dengan indah begitu tanpa dijaga, apalagi relasi yang sifatnya jarak jauh gitu kan, yang tantangannya juga cukup besar. Nah, hal lain yang kemudian juga mungkin bisa dilakukan untuk tetap membuat relasi tetap hangat gitu kan, meskipun berada dalam jarak, adalah melakukan yang namanya sih meaningful interaction atau interaksi yang penuh makna atau yang bermakna antara pasangan suami istri ini. Ritual-ritual keseharian biasanya apa sih? Setiap pasangan tuh pasti punya ritualnya apa yang bisa membuat mereka terkoneksi. Kalau belum punya, segera dicari, karena memang penting untuk mendapatkan ritual tersebut dan itu tetap dilakukan gitu. Ngobrol pulang kerja, kalau emang itu jadi ritualnya, ya itu yang dilakukan gitu. Kemudian momen-momen spesial, momen-momen istimewa itu tetap hadir secara quote unquote lebih gitu ya. Kalau misalnya memang jauh secara jarak, tapi kan banyak kemudahan-kemudahan, bisa tentang untuk love. Kalau love language-nya adalah memberikan hadiah, bisa untuk memberikan gift atau apa, tapi tetap hadir di momen-momen spesial untuk menjaga yang namanya interaksi bermakna antara ayah dengan ibunya atau suami dengan istri, kemudian dengan anak-anaknya juga, walaupun dibantu dengan teknologi. Oke, nah Ibu Eka sendiri ini kan ada putra atau putri di rumah, usianya berapa Ibu? Saya punya 2 orang putra, yang pertama 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Oke, nah ini lagi lucu-lucunya pasti ya, lagi mau bareng main sama ayah dan ibunya. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap merasakan atau memberikan suasana pola asuh bersama walaupun kondisinya berjarak? Terus terang, kalau misalnya kalau kutipannya adalah pola asuh bersama gitu ya, karena kebetulan saya juga pendidik gitu ya, dan saya melakukan full homeschooling untuk anak-anak, jadi saya juga berasal dari background itu, sehingga saya paham betul. Jadi kalau misalnya, saya disclaimer dulu dari awal, kalau pasangan lain merasa sanggup gitu ya, atau berhasil dalam LDM gitu, kayaknya nggak berhasil nih untuk saya dan suami. Jadi karena saya juga meyakini yang namanya mendidik anak dari mulai mereka kecil, apalagi umur-umur riskan dari sekarang ini ya, 2, 3 tahun, 4 tahun ini, ada hal-hal yang anak bisa dengar langsung dari ayahnya dan tidak bisa didengar dari saya gitu. Jadi saya meyakini itu. Kalau ditanya soal pola asuh bersama, jadi terasa memang minim sekali Mbak ya gitu. Jadi papinya itu jadi ya saya bisa bilang sih jadi hilang, mostly hilang perannya gitu. Dan anak saya yang 4 tahun itu udah alhamdulillah tuh udah bisa ditanyain gitu feelingnya gitu, dan dia sepertinya sudah bisa mengungkapkan isi hatinya. Kalau apa-apa yang disampaikan sama papi itu jadi kurang terasa gitu ya, karena hadiran beliau juga. Dan kalau misalnya papinya memberikan insight something yang hal-hal yang mendidik gitu, tersampaikan gitu, tapi anaknya jadi lebih fokus kepada aku kangen papi gitu, aku pengennya sama papi. Jadi hal-hal yang semacam ini yang kadang saya sendiri masih juga belajar terus untuk tetap mendengarkan anak begitu kan. Dan karena saya berasal dari background itu, saya tuh jadi kayak perang batin dan pikiran gitu. Gak bisa nih kayak gini terus. Ini anaknya juga lumayan kritis untuk itu, sehingga ya doain juga ya Mbak-mbak semuanya. Pasti. Kami akan LDM ini nanti habis Lebaran insya Allah. Kita doakan biar bisa cepat berkumpul bersama ya. Jadi memang ada beberapa hal yang jadi hambatan tadi, bukan hanya untuk hubungan antara ayah dan ibu saja atau suami dan istri, tapi anak juga kan pastinya ada di dalam bagian keluarga. Nah, Mbak Eka, di sini kan ada psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita kali ini, silakan. Mungkin saya mau bertanya satu hal ini deh. Kan saya in total tuh udah 2 tahun ya Mbak ya, LDM. Di tahun pertama itu saya masih, katakanlah saya kontrol emosinya masih oke, begitu ya. Jadi kalau udah ngerasa kayak puncak, udah mau muncak banget gitu rasa rindu, itu saya kembali lagi pasrah ke Allah gitu. Biar waktu yang menjawab gitu.
Tapi entah kenapa di tahun kedua ini, ketika saya mulai ingin pasrah begitu ya, yang terjadi, yang terasa malah berontak gitu di hati saya. Sehingga apa sih harusnya saya tuh harus apa kalau misalnya perasaan ini, keadaan ini tuh udah datang ke saya gitu. Karena rasa pasrah itu kayak udah nggak cukup lagi gitu. Karena kan ada yang bilang batasnya sabar orang itu ketika sudah tidak sabar begitu ya. Okay. Apa tuh Mbak, saya harus kasih. Oke, Mbak Ayu silakan dengan apa yang mungkin dirasakan atau konflik batin dari yang dirasakan oleh Mbak Eka. Silakan Mbak Ayu. Kalau bicara mengenai konflik batin, kemudian kondisi ini bisa terjadi itu seperti apa gitu kan. Namanya emosi, perasaan itu perlu untuk dikeluarkan atau ada jalur untuk venting out-nya gitu kan. Ketika kemudian itu keluar, tapi nggak semuanya. Tapi keluar sebagian. Kenapa? Karena satu sisi paham bahwa ini kondisinya memang kayak gini. Sehingga banyak kondisi-kondisi di mana kita harus menahan atau menekan perasaan kita gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya sampai di satu titik udah nggak bisa untuk menahan lagi, harus gimana lagi gitu kan ya. Nah, itu yang mungkin seringkali saat ini dirasakan. Jadi ada perasaan yang nggak keluar, ya udah mau gimana lagi, berusaha untuk sebisa mungkin diterima gitu kan. Walaupun berat dan kemudian itu challenging untuk diri kita. Apalagi kalau misal backgroundnya pendidik, paham bahwa oh idealnya adalah ibu dan ayah itu berkumpul sama-sama gitu. Sehingga ada beliefs yang berbenturan. Jadi ada satu sisi bahwa ya harus mendukung suami, ini kondisi kantornya begini gitu, saya sebagai ibu harus menjadi jembatan dan peran. Tapi in other side gitu ada beliefs lagi yang bilang bahwa harusnya kan bisa bareng-bareng, harusnya apa. Nah ketika beliefs itu berbenturan, biasanya emang potensi untuk menjadi sesuatu hal yang cukup berat untuk emosi kita itu kemudian menjadi lebih dalam gitu kan. Nah terus kayak gini kondisinya harus seperti apa? Yang bisa dilakukan sebetulnya kalau problem solvingnya jelas kan, berarti memang kebutuhannya adalah nggak bisa nih, saya bukan tipe yang bisa untuk LDM gitu. Sebisa mungkin doain ya untuk kita balik lagi, insya Allah didoakan gitu kan ya. Pasti. Tapi sementara belum, terus harus gimana supaya emosinya rilis, tetap harus disampaikan. Semua kebutuhan emosi kita sampaikan. Dan jujur aja dengan perasaannya, kalau emang ngerasa saya nggak siap, saya nggak mau, saya belum bisa, ya itu nggak apa-apa gitu loh untuk disampaikan. Paling tepat sih ke pasangan gitu. Sehingga emosinya rilis, pasangan juga bisa tahu bahwa saya sangat berat menjalani ini gitu. Saya merasa berat banget menjalani ini, saya merasa sendirian, saya merasa banyak hal-hal yang tidak ideal. Nah itu disampaikan, harapannya ketika itu rilis sedikit-sedikit gitu kan, nggak mampet banyak, sehingga nggak banyak yang kemudian jadi beban dalam diri. Setidaknya walaupun itu bukan kondisi yang ideal ya, saya paham sekali, tapi setidaknya kalau keluar sedikit, harapannya nggak menjadi kemudian masuk ke dalam diri kita dan akhirnya membuat kita jadi nggak nyaman gitu secara Betul, emosi. karena semua orang pasti ada rasanya masing-masing. Bukan berarti saat kita nggak bisa menjalani itu, kok kayak saya bukan istri yang sabar gitu ya. Enggak juga, karena itu juga adalah hal-hal yang memang jadi kelebihan setiap orang. Kira-kira seperti itu Ibu Eka, kita harapkan, kita doakan ya segera berkumpul bersama pasangan ya. Amin. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang hubungan jarak jauh. Bayu, sebenarnya kalau misalnya dalam hubungan jarak jauh, konflik apa saja sih yang mungkin akan timbul? Biasanya kan kalau jauh ya ada rasa cemburu, apalagi kalau mungkin mereka pasangan kita dekat juga ya dengan teman-teman lawan jenisnya. Nah ini kan konflik-konflik yang sebenarnya receh gitu ya, mungkin bisa dikomunikasikan. Tapi apakah bisa jadi konflik yang akhirnya jadi serius kalau lama-lama tidak dikomunikasikan? Setiap konflik ketika itu nggak solve, itu akan berpotensi menjadi satu masalah yang jadi lebih besar dan serius gitu. Konflik yang solve itu adalah yang kedua-duanya itu merasa puas terhadap solusi yang selesai dari konflik tersebut, dan habis itu keduanya melakukan hal yang lebih baik untuk memperbaiki situasi agar tidak terulang lagi gitu. Kalau ditanya apakah ada masalah kayak gini bisa menjadi konflik yang lebih serius, iya, karena setiap konflik yang
nggak selesai dengan baik gitu kan ya, berpotensi besar untuk menyebabkan individu tersebut menjadi tidak puas terhadap relasinya dalam hubungan. Ujungnya biasanya adalah perspektif negatif terhadap relasi. Endingnya adalah gitu, biasanya adalah yang terjadi apapun yang dilakukan pasangan jelek aja rasanya. Apa dong yang bisa dilakukan? Ini kadang-kadang kan perempuan yang misalnya enggan juga nih mengungkapkan kecemburuan atau ketidakpuasannya terhadap pasangan. Kadang-kadang kita cuma mengutarakan saja, akhirnya berantem. Padahal nggak ada masalah loh, baru mengutarakan. Nah, Baru gimana Mbak? mengutarakan ya, oke. Jadi sebetulnya saat kita mau menyampaikan sesuatu gitu kan ya kepada pasangan, ada teknik kan yang disebut sebagai CI communication itu. Komunikasi yang basisnya saya. Saya merasa, saya berpikir, saya berharap. 3 kata kuncinya itu. Bukan kamu kayaknya gitu ya? Bukan kamu kayaknya kok deket begini, enak banget kayak gini. Enggak, lebih kepada saya merasa. Saya merasa sedih ketika melihat kamu punya relasi yang demikian dekat sama teman sekantor. Saya berpikir saya menjadi yang nomor 2 dan merasa tidak penting lagi. Saya berharap, apa harapannya? Saya berharap kita berdua bisa lebih menjaga relasi yang seperti apa yang kita jadikan komitmen untuk dekat dengan lawan jenis itu yang seperti apa. Nah, orang yang diajak bicara pun biasakan untuk kemudian berlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Gimana menjadi pendengar yang baik supaya nggak justru menjadi konflik, yang jelas jauh-jauhin dulu yang namanya judgment, denial, terlalu banyak mengkritik gitu kan, atau stonewalling. Enggak, aku enggak gitu, kamu aja kali yang kalau cemburu itu udah gaslighting lagi gitu kan. Udah malah, emang iya ya aku yang lebih cemburuan gitu, itu malah jadi potensi konflik lagi. Belajarlah untuk kemudian menangkap apa kebutuhan emosinya pasangan. Jadi jangan dibikin muter ribet gitu, susah gitu kan ya. Tapi emang perlu berlatih, karena nggak setiap orang mampu untuk atau bisa dan terbiasa untuk menyampaikan seperti itu. Kalau kita bicara tentang manajemen keuangan sendiri, ini kan juga perlu ya, harus apalagi kalau misalnya tadi yang satu mengirim uang, yang satu mengelola uang, yang satu merasa kok saya semua yang urus, yang pasangannya saya kerja banget nih, kenapa semuanya kok kayaknya mungkin ada yang kurang gitu. Nah, bagaimana ya agar semuanya bisa dikomunikasikan tanpa adanya masalah yang serius, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga? Kalau pengelolaan keuangan rumah tangga sebenarnya prinsip dasarnya adalah bicara dulu terhadap pemaknaan uang tersebut bagi masing-masing pasangan. Uang buat kamu apa? Kalau buat aku adalah misalnya rasa aman, kemudian saya merasa secure ketika punya tabungan yang cukup atau apa. Sementara yang satu pemaknaannya, uang itu pemaknaannya buat saya adalah ya udah ntar juga Allah kasih lagi. Nah itu aja kan udah bentur ya, udah berbeda. Nah sebenarnya itu yang harus dibicarakan terlebih dahulu, karena kalau dasarnya itu sudah ketemu gitu kan ya, nah itu akan jauh lebih mudah. Oke, jadi memang perspektif kita terhadap uang juga harus sama, apalagi jarak berbeda, pengelolaannya juga harus transparan. Ini udah jadi kayak satu usaha bareng-bareng ya, usaha untuk membuat keluarga yang lebih baik. Mbak Ayu, makasih banyak ya, sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap sehat ya Mbak Ayu ya. Oke, pemirsa di rumah, semoga ini bisa sangat berguna untuk Anda. Catat deh tips dari Mbak Ayu, pasti berguna nantinya. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.